Prabowo serius nggak mau membenahi? Sangat serius. Menurut saya itu sangat serius. Cuman memang kalau keadaannya sudah begini kan harus ya lebih bijak, lebih pelan, lebih apa sampai mencapai satu titik perbaikan. Mungkin karena tidak tahu, merasa ini hebat, merasa ini itu, tapi banyak melanggar undang-undang dasar, banyak melanggar ini itu mesti ditertibkan. Satu tahun setelah dekret, Ya. di tahun 60 dibikin undang-undang untuk melaksanakan pasal 33. Ya. Undang-undang nomor 44. Ya, nomor 44 PRP tahun 60 ya. Ya. Ini kata Bung Karno, mulai laksanakan ini. Waktu itu yang dicecar oleh Bung Karno adalah baru migas, minyak dan gas. Ya. Kemudian tahun 71 waktu zaman Orde Baru oleh Pak Harto, Ya. Undang-Undang nomor 44 ini istilahnya diangkat atau diperluas, diperbaiki. Ya, dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 71 mengenai Pertamina, ingat kan? Ya. Undang-Undang 871 Pertamina itu. Itu masih soal migas juga sama kayak Bung Karno, Pak Harto itu. Laksanakan. Karena apa? Waktu itu hanya migas. Satu, teknologinya memang masih susah, sangat spekulasi, itu kan kayak judi bener itu kan. Iya. Kalau nggak dapet lo rugi sekian ratus juta, siapa yang bisa nanggung? Pemerintah, sudah duitnya nggak ada, pemerintahnya juga nggak punya duitnya, nggak punya teknologinya gitu kan. Jadi dan ini masih seksi bener lah undang-undang ini, migas terasa betul. Jadi itu dulu yang diutamakan oleh. Tapi apakah yang ada di dalam bumi itu cuma migas saja? Kan tidak. Iya, iya. Batu bara kan, nikel, tambang, segala macam ya sudah tahu itu sebenarnya mineral dan batu bara. Itu kan juga termasuk pasal 33. Pasal 33 tidak bicaranya migas kan semuanya itu. Nah, pada waktu itu Pak Harto juga mengerti itu, menyadari. Tapi pikirannya Pak Harto itu karena ya lingkungan menteri-menteri segala macam, tapi Pak Harto bilang gini, oke lah kalau begitu ini belum begitu urgent. Karena apa? Masih kita punyai semuanya, praktis masih kita yang punya lah. Ya. Timah praktis hanya pemerintah aja timah. Nggak ada dulu penambang ilegal. Ingat ya, tidak ada penambang ilegal itu dulu zamannya Orde Baru Pak Harto. Nggak ada masalah penambang ilegal. Ya batu bara masih Bukit Asam waktu itu kan. Ada swasta sedikit. Sini dikit-dikit gitu. Kata Pak Harto itu nanti bisa dikambungin gampang lah itu. Kita masih kuat. Batu bara, jong, timahnya segala macam masih kita kan. Semuanya gitu loh. Nah, jadi waktu itu banyak yang kurang mendukung, kecuali yang Pertamina aja, terus terang aja. Ya maaf ngomong, menteri-menteri ekonomi juga masih begini-begini gitu kan, kadang dukung kadang enggak gitu kan, karena ada orderan dari Washington. Ya kan, apain itu segala macam pasal 33 segala macam itu kan gangguan terus dari Washington. Jadi yang ini nggak bisa terjadi lah. Tapi ya sudahlah, kita masih punya kita semua yang lain. Tapi migas tetap aja Pak Harto, tetap masih punya kita, nanti kita perbaiki pada waktunya gitu. Nah dengan itulah, tapi kemudian kan reformasi apa yang terjadi? Tiba-tiba swasta mempunyai tambang yang luar biasa besarnya, ya kan? Lebih hebat dari negara. Dulu itu produksi dikuasai semua oleh negara, yang produksi banyak negara. Kelapa sawit juga masih negara yang ini. Sekarang ini kan sudah luar biasa, habis reformasi, ya kan? Swastanya udah menguasai lebih besar, ya kan? Jadi bukan cuma bank saja, yang bank katanya hanya bank negara gitu yang bisa besar ya. Bukan, ininya juga semuanya itu.
tambang-tambang kalau dengan mining yang ilegal yang ini itu sekarang. Sehingga pemerintah ini kayak kebingungan sekarang. Ya gimana perbaiki yang rusaknya kok betul-betul seperti ya itu yang namanya apa? Terus struktur masif apa sistematis TSM ya itu sekarang ini dalam bidang pertambangan itu orang menjadi kaya dan sekarang kayaknya bisa bapak perundingan harus sama saya juga gitu kan swastanya harus dengan saya setuju apa enggak segala macam itu kan zalim itu undang-undang kok undang-undang dasar bukan hanya undang-undang saja gitu. Nah tapi kalau sudah begini mau apa ya kan makanya harus dipikirkan juga baik-baik. Anda juga harus pikirkan sampai kalau ini diambil alih negara kita juga mikir wah, utangnya banyak juga. Iya. Ya saya pikir ya kalau utang kita bilang aja. Kalau utangnya yang dipakai oleh perusahaan ini, swasta ini tambang tapi untuk perusahaan ya udah kita akui aja utang kita kan, utang jadi utang pemerintah. Iya. Tapi kalau penyalahgunaan kan banyak yang utangnya pakai ini tapi dipakai duitnya pakai lain. Iya. Ya kan? Segala macam itulah. Ya gimana yang udah ada yang di go publikin gimana ya kita tampung aja yang go public kalau itu hal-hal seperti itu tuh mulai kita kaji sebetulnya itu bagaimana gitu loh ya supaya ini pasal bisa dilaksanakan dan sebetulnya belum tentu merugikan si swasta tapi tidak bisa rakus seperti ini. Tidak bisa siapa perusahaan minyak ini kan minyaknya juga bisa dikelola oleh asing, oleh kita sama-sama dapat untung kan lumayan tapi tetap rakyat yang menjadi prioritas. Negara yang jadi prioritas dalam arti mewakili rakyat kan masih banyak. Nah, ini yang begitu itu kan harusnya bisa. Cuman ini kalau mau serakah seluruhnya menekan undang-undang, menekan ini diundang, diatur segala macam sehingga jadi raksasa benar. Menurut saya itu tidak benar terus terang aja. Sangat tidak benar, sangat tidak adil. Jadi itu mesti diterapkan. Sekarang harus membenahinya itu gimana Bung sudah rusaknya Pak luar Fuad, biasa itu loh. Ada satu kejadian yang luar biasa di era pemerintahan kedua Jokowi. Jadi kalau kita pakai Undang-Undang Minerba tahun 2009 ya, Undang-Undang 4 kalau nggak salah 2009 maka izin-izin itu kan sudah harus balik kepada negara. Kemudian mereka bisa mengelola tetapi dibatasi. Tapi first optionnya ada di BUMN dan BUMD. Pokoknya negara lah. Kalau BUMN dan BUMD tidak bisa, baru kemudian swasta itu. Tapi itu pun dibatasi cuman sampai 15.000 hektar, enggak ratusan ribu hektar sekarang ini. Ketidakadilan yang luar biasa. Tapi undang-undang itu diganti dengan undang-undang pada tahun 2020 ketika kita masa Covid. Jadilah undang-undang yang memperpanjang secara otomatis izin-izin itu. Jadi yang punya 100.000 hektar tetap dan perpanjangannya itu 10 kali 2 tahun alias 20 tahun. Itu yang terjadi. Korupsi besar-besaran di undang-undang itu. Nah, kalau undang-undang itu dicabut oleh pemerintahan ini, ya kan? Itu bisa sesungguhnya. Iya bisa. Gitu. Karena itu jelas jelas lobby-lobby orang yang berkuasa di pemerintahan pada waktu itu. Ya sudah Yuta. You tanya, you sudah jawab. Iya. Ya kan? Ya itulah karena makin kuat. Iya. Mereka memang bisa ngelobi apapun, bisa ngelobi mungkin sampai interest rate, bisa ngelobi soal ini kreditor sampai masuk kepada jalur-jalur pemerintahan. Nggak boleh. Sekarang ini memang banyak yang harus ditertibkan lagi. Misalnya, ini terus terang aja ya. Kalau kita membuat undang-undang, harusnya siapa undang-undang? Harusnya undang-undang itu antara presiden dan DPR, kan begitu? Yeah. Udah, presiden dan DPR. Ini yang dipilih rakyat yang berdarah-darah itu presiden dan rakyat bikin undang-undang. Undang-undang tentang apa? BPK. Ya udah BPK-nya diem aja nggak usah campur tangan. Kecuali dipanggil oleh ini untuk narasumber. Sekarang itu saya dengar ya, mereka itu ngatur karena mereka punya uang, punya kekuasaan, punya lobby. Jadi masa ngatur dirinya sendiri, polisi ngatur dirinya sendiri, ikut polisi, BPK kemudian diikut. Kalau gue yang diatur masa. Tapi itu undang-undangnya nggak bilang begitu. Undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Dulu kan begitu tertib. Ya tapi, seperti itu dan banyak hal-hal seperti itu. Tapi masalahnya sekarang kalau kita lihat
tokoh-tokoh politik ya di partai politik, pesohor-pesohornya itu kan pemain tambang semua. Lah, ya dan mereka itu juga punya tangan di DPR itu langsung. Intinya kalau sudah pemain juga regulatornya ini memang susah. Makanya dulu diatur yang menjadi pemain tidak boleh menjadi regulator. Ini kan terus terang aja bagi saya yang mungkin orang lama dikira, tapi itu udah rusak benar. Harus ditertibkan. Pak Jimli menyebut 4 entitas pemerintahan ya, bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi 4. 1 eksekutif pemerintah, 2 legislatif ya kan, 3 media, dan 4 pasar atau market. Ini 4-4-nya itu bisa ada di satu tangan. Dia bagian dari pemerintahan, dia punya tangan di DPR karena mungkin ketua umum partai politik, dia punya media massa, dan dia juga pengusaha. Sehingga ya tentu saja ketika dia membuat undang-undang, itulah yang kemudian dicapai. Maka kemudian itulah pemerintahan yang sifatnya oligarkis kan. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Pak Fuad, Prabowo serius nggak mau membenahi? Sangat serius menurut saya, itu sangat serius. Cuman memang kalau keadaannya sudah begini kan harus ya lebih bijak, lebih pelan, lebih apa sampai mencapai satu titik perbaikan. Terus terang aja lah, kalau memang keadaannya udah berat ini, ya perbaikannya kan juga berat. Ya. Gitu kan. Dan memang jangan lupa, merusak itu kadang-kadang kalau udah rusak, maksudnya bukan ada yang merusak, tapi katakanlah kalau udah rusak begitu kan, perbaikannya kan lebih lama daripada ngerusak. Kalau rumah bangun itu kan lama, ngerusak kan bisa semalam. Iya. Seperti itulah. Jadi mungkin karena tidak tahu, merasa ini hebat, merasa ini itu, tapi banyak melanggar undang-undang dasar, banyak melanggar ini itu mesti ditertibkan. Gak bisa seperti sekarang ini. Ya misalnya saya membayangkan batu bara misalnya, katakan kan bumi air itu. Kalau 100% batu bara kan harusnya 70% buat negara minimal. Iya. Mereka cuma 30% saja. Mungkin setelah cost recovery atau apa itu soal lain. Iya. Kalau ini kan enggak. Mereka tetap masih untung tapi tidak serakah harusnya. Iya. Kalau sekarang kan kayak minyak juga. Jadi pemerintah memang harus benar itu ngambil alih atau gimana gitu loh. Dalam kasus nikel misalnya, negara mendapatkan dari pajak, tapi kemudian dikasih tax holiday. Jadi kata Faisal Basri, kalau dari pajak kan semuanya, dari swasta, dari apa semuanya juga bayar pajak kan. Iya, tetapi dari pertambangan itu nikel katanya. Kata Faisal Basri, ini Faisal Basri ya almarhum mengatakan, tidak ada negeri yang setolol Indonesia katanya. Iya. Dulu bilang katanya 90% itu jatuh ke Cina, keuntungan nikel itu, hulu hilir dan lain sebagainya. 10% aja kita. Tapi dia belakangan dia bilang, saya salah katanya. Indonesia itu bukan 10%, minus katanya. Karena free tax kan, impor ekspor dan lain sebagainya. Kalau iyalah itu lingkungannya juga di sana udah rusak. Gue tambahin lagi itu lingkungannya di sana itu memang rusak, itu lingkungannya itu, ya kan. Tapi kan kalau yang dipegang oleh Manedi, kebetulan ini saya kan PT Vale, PT Vale masih bagus. PT Vale sangat bagus, bahkan merupakan salah satu pertambangan yang dijadikan rujukan oleh dunia. Karena listriknya juga pakai. PT Vale itu anak perusahaan? Iya, dulunya Inco. Oke. Sekarang kan udah mulai dipunyai pemerintah. Pemerintah menjadi single majority. Nanti pelan-pelan pemerintah akan menaikkan. Tapi ini kembali ya, karena kebetulan asing juga ya. Ada asingnya gitu, riwayatnya gitu. Tapi memang tertib bagus. Yang saya udah ngeliat Pak, saya baru ngomong gini karena saya ngeliat. Dan saya juga nggak percaya. Saya lihat sendiri, oh yang ini udah alhamdulillah bagus. Udah dilihat tambangnya bagus, udah penghijauannya juga bagus, sumber airnya juga bagus. Gitu kan. Ternyata kalau yang bagus semuanya itu juga masih bisa bertahan untung Pak. Tetap dengan menjaga lingkungan semuanya bisa untung. Ya, dan yang penting kan kontribusi buat negaranya juga besar, signifikan. Ya, tapi kalau yang ini memang sistemnya lain kok, yang penambang di sekitar sana itu. Terus, ya kalau kayak begini dia penting garuk aja gitu, udah lah bahasa bodoh gitu kan. Ya bang susah, nggak tanggung jawab, terus aja. Menurut saya itu harus ditertibkan. Oke, sekarang terakhir ya Pak Fuad, untuk
ini pasal 33 ini, coba Pak Fuad konstruksikan 4 langkah resep untuk membuat pasal 33 ini workable. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 4 aja. Saya nggak akan bisa merumuskan yang rumuskan, biar itu orang pemerintah saja. Ya kan. Tapi pemikirannya adalah seperti itu. Kalau sekarang kan saya dia pemerintah lontarin aja ya, misalnya dia ngomong gini, oh nggak bisa sekarang karena ini utang, tadi saya bilang itu. Oh utang bisa. Kalau utangnya lu, tanggung jawab lu, keluarin dari ini. Misalnya kayak begitu aja, saya bisa jawab persoalan yang suka dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak mau pasal 33 dilaksanakan. Nah, kayak gitu. Yang udah go public biarin aja, udah go public, saya bilang gitu kan. Bisa gitu loh, banyak itu kan, saya bisa lontarin gitu. Bukan rumusnya, itu terus kewenangannya pemerintah. Kan saya bisa membantu seperti itu saja. Tapi intinya pasal 33 dilaksanakan, dan bumi air itu adalah tidak hanya migas semuanya gitu loh. Oke, tidak hanya migas, tapi semua yang ada di perut bumi dan di permukaan bumi, bahkan udara itu. Iya, kalau mau dilaksanakan ya begitu. Ini jangan karena udah gede bener terus sekarang kayak macan gitu kan. Nggak bisa. Dan berkuasa lagi orang-orang itu. Ini kan makanya harus diatur. Kau sudah berbuat apa buat negara? Hah? Kita nggak berbuat apa-apa Pak, tapi kan Bapak ngambilin uang negara, kekayaan negara. Jadinya janganlah orang kalau udah terlalu berkuasa, tapi juga punya kuasa mengatur, punya kuasa melakukan bisnisnya, ya pasti bikin peraturan dia begitu tuh manusiawi. Makanya dilarang itu, harusnya regulator itu jangan seperti itu, kecuali sistemnya udah sangat kuat. Nah, kita kan sistemnya belum begitu kuat. Ya oke. Ya, Oke, terakhir Pak ya. Reshuffle, is it necessary? Kalau memang semua kekacauan yang Bapak bilang tadi, tantiem macam-macam, apakah jawabannya reshuffle? Is it necessary for reshuffle? Ya bisa iya bisa enggak sih. Yang penting itu aja, setiap masalah-masalahnya bisa dikerjain aja, diselesaikan. Pendapat Pak Fuad? Pendapat saya, ya saya tidak berpendapat sekarang ini masalah seperti ini, ya kan? Itu tergantung nanti daripada presidennya aja. Tapi yang penting setiap ada masalah supaya langsung diatasi, benar-benar ditebas. Ya kemarin tuh saya senang benar, saya terus terang aja. Soal tantiem. Iya tantiem saya senang, ada SK pemecatan itu si Noel pemecatan terus terang aja saya senang. Ada yang gitu saya senang sekali. Itu aja yang penting, itu harus dilaksanakan. Sama Pak. Begitu Noel ketangkep senang sekali saya karena itu mudah sih nggak senang kita ya, tapi langkahnya itu loh. Karena pemerintah. Kita tahu banyak yang melakukan hal seperti itu tetapi tidak ditangkap sehingga tidak memberikan deterrent effect pada yang lainnya. Ini mudah-mudahan memberikan deterrent effect. Iya, efeknya gitu. Kuat. Dan itu kelihatan ada kesinambungan antara pidatonya presiden dengan tindakan-tindakan itu gitu loh. Dan terus aja nanti saya kalau saya ditanya masih banyak lagi yang ingin saya lakukan, itu orang itu pecat aja, orang itu pecat aja, orang itu pecat aja, masih banyak juga yang begitu kan. Tapi kan tentunya presiden punya pertimbangan. Karena saya recognize kayaknya ini ada 6-7 menteri ini terlibat kasus korupsi. Dengar-dengar tetangga menteri ini, menteri itu. Bahkan ada yang terang-terangan kan mengembalikan uang hasil korupsi. Ada yang juga wakil menteri yang sudah jadi tersangka menang pra-peradilan bukan karena substansinya menang, tapi karena prosedur penersangkaannya aja. Kalau prosedur kan bisa ditersangkakan lagi, tapi nggak berani. Karena tadi dilindungi oleh kekuatan dan lain sebagainya. Oke Pak, closing statement. Ya, closing statement saya sih gampang aja, mudah-mudahan ini pemerintah semakin meningkatkan, ya langkah-langkahnya, kemampuannya, dan semakin ya berani untuk mengambil tindakan-tindakan setelah kondisi atau cipta kondisinya ini lebih kondusif lagi, gitu aja. Oke, saudara sekalian ya, saya senang sekali bicara dengan Pak Fuad karena kita butuh government side juga ya kan, jangan opposition side terus. Tetapi kan bedanya satu aja, sama-sama cinta negara, cuman satu pendekatan yang pesimistik
dua pendekatan yang optimistik, atau satu pendekatan ala oposisi, satu pendekatan ala bagian dari pemerintahan. Tapi kan sama tujuannya. Nah, nanti kita akan saksikan apakah pemerintahan Prabowo memang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.